Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, Salam Bocah Duren. Oke teman-teman, saya sekarang sedang ada di kebun. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktekkan pruning durian sejak dini ya. Tapi sebelum kita mulai video kita kali ini, teman-teman patut diketahui bahwasanya pruning ini dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan juga untuk mengoptimalkan produksi buah ya. Jadi teman-teman, fungsi utamanya sebenarnya hanya untuk mempermudah pemeliharaan, di mana eh, salah satu maksudnya yaitu membuang atau memangkas ranting-ranting yang tidak bermanfaat ya. Jadi teman-teman, apa saja sih ranting yang tidak bermanfaat? Jadi salah satunya yaitu ranting yang tidak bermanfaat adalah tunas-tunas yang muncul atau tumbuh secara tidak beraturan. Dan juga bisa disebut dengan tunas-tunas air yang tidak bermanfaat. Nah, di depan kita ini ada salah satu jenis durian musangking. Ini saya tanam polibekan bukan dongkelan. Di mana ini sudah kelihatan rimbun kan teman-teman? Dan alhamdulillah tuh trubusnya lagi bagus-bagus. Cuman wah, ini kelihatan rimbun teman-teman ya. Tapi tidak beraturan ya. Tidak beraturannya seperti apa teman-teman? Nah, jadi teman-teman, kaidahnya ini pruning ini memangkas cabang yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat, cek di sini. Ini cabang, banyak cabang yang tidak beraturan, teman-teman. Contoh yang ini. Ini ada cabang yang ke atas. Padahal apa? Nanti kan batang yang untuk calon buah ini harus yang mendatar dan enggak, kalau yang ke atas ini itu enggak bermanfaat, ya. Lanjut, ada ini yang ke sini, padahal dari sini yang ke sini. Ini ada yang ke sana. Jadi ini sangat tidak beraturan tunasnya itu. Maka tugas kita harus melakukan pruning sejak dini. Tapi teman-teman jangan salah kaprah ya. Saya mendapatkan customer saya ketika barang bibit yang baru dipesan ditanam langsung di pruning, tapi pruningnya ekstrim. Alhasil apa? Daunnya hampir setengahnya lebih habis teman-teman. Jadi kayak gundul ya, bukan seperti itu teman-teman, tapi sedikit-sedikit aja. Jadi pruning juga bisa dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan batang, calon batang nanti yang akan bakal calon buah. Nah, ini ada tunas yang ke atas, ini tidak bermanfaat, jadi kita buang. Dan ini ketika proses seperti ini adalah hal yang sangat mengasihkan ya teman-teman. Terlebih kalau pisau pruning kalian ini tajam ya. Jadi kayak kelihatan suka gitu ya lihatnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita lihat ya proses setelah pohon ini di pruning. Dan teman-teman juga kadang menemukan cabang yang suka kering seperti ini nih. Jadi kering dengan sendirinya secara otomatis ya. Jadi teman-teman tinggal buang aja. Nah, ini batang ini kan kecil. Ini batang besar. Ini akan susah besar batang yang ini. Karena apa? Nanti yang batang akan utama ini ke pinggirnya ini adalah yang ini. Jadi yang ini kita buang aja. Ya. Lanjut. Ini ada batang atau cabang tunas yang ke atas. Kita buang. Karena apa? Nggak akan ada manfaatnya cabang yang ke atas ini. Jadi ini adalah hal yang sangat mengasihkan teman-teman. Asalkan apa? Pruning yang teman-teman lakukan atau yang kita lakukan jangan sampai yang ekstrim ya. Jangan terlalu ekstrim digundulin teman-teman. Meskipun saya pernah lihat ada yang di Thailand itu ekstrimnya pruning, tapi kan itu yang udah besar ya teman-teman, udah siap untuk berbuah. Kalau ini baru usia kurang lebih 1 tahunan ya. Nah, seperti ini. Kita buang dulu. Kita kalau yang lihat kayak gini suka enak teman-teman. Oke.
Di samping itu pruning ini maksudnya supaya lihat cahaya matahari ini tembus ke dalam teman-teman. Tuh. Cukup. Nah teman-teman ini lihat. Ini batang yang akan nanti membesar. Ini juga membesar. Di bawah ada batang satu kecil. Ini kalau dibiarkan pun ini nggak akan tumbuh maksimal. Kita potong aja teman-teman. Karena apa? Nah ini udah kelihatan. Nanti batang yang akan membesar itu. Ini ya. Dan yang ini pun tuh lihat. Ini kan udah satu kecil. Yang lainnya besar. Ini nggak akan tumbuh maksimal. Kita buang aja. Tuh. Sedikit kita udah pruning, udah kelihatan ganteng kan sedikit. Nah, lanjut. Nah, teman-teman suka pasti menemukan nih tunas air yang seperti ini ujug-ujug. Kalau bahasa Sunda ujug-ujug ada aja. Jadi kalau bahasa Indonesianya tiba-tiba selalu ada muncul di bawah, buang aja teman-teman. Ya. Tuh, lihat. Sedikit kita pruning itu akan berdampak ada perubahan ya. Jadi lihat cabang yang ke pinggir itu lebih kelihatan dan nanti sinar matahari masuk. Alhasil bibitnya itu ketika dibuang cabang-cabang yang tidak beraturan itu kelihatan lebih cantik ya. Lebih ganteng maksimal teman-teman. Mantap ya. Ini pohon yang pertama. Kita coba pindah lagi kepada pohon yang lain. Oh, lihat. Nah ini tuh alhamdulillah teman-teman lihat trubusnya lagi cantik-cantiknya ini. Nah teman-teman bisa lihat kan ini cabang atau tunas air yang tiba-tiba muncul seperti ini, kita buang aja ya. Kita buang. Nah kita muncul lagi permasalahan yang pasti sama teman-teman. Ini batang yang pasti akan membesar dan ini ada kecil dua. Ini nantinya pun nggak akan tumbuh dengan maksimal. Kita buang aja. Karena suka kacentet kalau istilah Sunda. Kecil aja udah itu mah ya. Nah, ini tunas air yang muncul di tengah-tengah. Buang. Ini yang ke atas juga buang. Tuh. Ini juga sama ya. Polybecan, teman-teman. Ya. Cuman ini lihat. Ada orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi saya dulu juga pernah melakukan hal ini. Tapi bukan di pohon durian ya. Maksudnya di pohon kayak mahoni atau albasia. Tapi ini di pohon durian teman-teman. Ini adalah getah. Dimana ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kalau istilah Sunda ngaleget. Ngaleget itu adalah menjaring burung tapi menggunakan getah ya. Alhasil ini berbekas ini teman-teman tuh lihat. Jadinya kelihatannya nggak bagus ini. Kurang enak untuk dipandang ya. Oke teman-teman. Ini kalau bibit yang sehat kelihatan banget bedanya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Nantikan video kita selanjutnya. Salam bocah duren, mantap.